1 tahun 2002 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan mungkin. Ibu minta kehadiran dulu ya. Siapa ketua kelas yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya. Baik, sekarang kita nyanyikan salah satu lagu nasional kepada ketua kelas. Silakan pimpin penyanyi. Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Oke, apa tadi? Konversi lahan adalah? Pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan. Nah, itu adalah materi kita kemarin. Sekarang kita akan membahas mengenai apa? Mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial. Sebelum Ibu masuk kepada materi mobilitas sosial, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong diamati videonya.
Universitas Indonesia pada 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak mau membebani orang tuanya dengan biaya kuliah dan biaya hidup. Beliau berusaha keras dan mencari cara agar dapat membiayai dirinya sendiri, seperti jualan buku-buku kuliah, jualan kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain. Oke, itu adalah video yang ditampilkan. Setelah kalian melihat dari video tersebut, siapa Khairul Tanjung? Yaitu siapa? Mempunyai apa dia sekarang? Mempunyai bisnis. Kemudian usaha apa? Apakah dia langsung naik atau dia jatuh sebelumnya? Ya, berarti apa? Khairul Tanjung mengalami yang namanya mobilitas sosial. Naik atau turun? Naik. Oke, tadi kita sudah melihat sebuah video inspiratif. Kemudian ibu sekarang akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ibu harapkan nanti kalian bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari mobilitas sosial. Yang kedua, ibu mau kalian bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, ibu minta kalian bisa menentukan langkah-langkah agar setiap individu dapat mengambil atau mengalami contoh dari mobilitas sosial. Yang terakhir adalah ibu nanti minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, nanti ibu akan membentuk beberapa kelompok. Sekalian akan duduk per kelompok. Untuk teknik penilaian yang akan ibu lakukan pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu nilai pengetahuan, yang kedua adalah nilai keterampilan, dan yang ketiga adalah nilai sikap. Nilai pengetahuan akan ibu lihat dari nanti hasil evaluasi. Nilai keterampilan nanti ibu ambil dari diskusi kalian yaitu keaktifan dan sebagainya. Kemudian nilai sikap akan ibu lihat dari sikap kalian selama kita belajar di dalam kelas. Oke, ngerti? Ibu akan membagi kelompok dan kalian silakan nanti duduk per kelompoknya masing-masing. Bergerak sekarang, duduk per kelompok.
bagian dari mobilitas sosial. Menurut Paul Behoffler menyatakan mobilitas sosial sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau guru berpindah dari suatu strata ke strata lain. Nah, ini dia bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Silakan diperhatikan dan silakan juga nanti ada di bukunya apa itu bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Tolong perhatikan ke depan. Ini adalah bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal. Yang kedua ada mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas vertikal ada dua. Yang pertama yaitu social climbing atau mengalami peningkatan. Yang kedua adalah social sinking yaitu yang mengalami penurunan. Berarti apa? Seseorang yang berada di atas kemudian dia mengalami jabatannya turun ke bawah. Contohnya, ibu dari seorang guru dipindah tugaskan menjadi kepala sekolah di sekolah lain. Berarti ibu mengalami peningkatan. Oke, contoh kedua.
seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. 2. Klasifikasikanlah bentuk-bentuk mobilitas sosial pada setiap kasus. Bentuk kasus satu yaitu adalah mobilitas vertikal atau sosial melingkar ke atas, karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kasus 2. Bentuk kasus 2 yaitu adalah mobilitas vertikal ke bawah atau social shifting, karena merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Kasus 3. Bentuk kasus 3 yaitu adalah mobilitas horizontal karena perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. 3. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam setiap kasus di bawah ini untuk dapat mencapai mobilitas sosial vertikal naik atau sosial melingkar? Yaitu adalah meningkatkan kerja keras dan usaha, memperluas pengetahuan, bersosialisasi dengan orang yang berpengetahuan luas, meningkatkan kemampuan dan berani untuk memulai serta berpikir optimis. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Itulah hasil diskusi kami yang telah dibacakan oleh teman kami. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Assalamualaikum, nama saya Cici. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan bagaimana menerbitkan undang dan cerita kasus 1. Jelaskan kembali dengan singkat pada cerita kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Asyana Fadila dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses? Bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses? Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul. Saya dari kelompok 4 di Petani kelompok 3. Pada kasus 2, ia mengalami mobilitas apa? Dia mengalami mobilitas apa? Dua dia mengalami mobilitas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya ingin tanya, mengapa kasus 3 dikatakan sebagai mobilitas horizontal? Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Siapa? Diwakili oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4 itu. Jelaskan kembali dengan singkat cerita kasus 1. Yaitu adalah seorang raja non-Jerman yang dulunya seorang penjual politik dan sekarang menjadi pengusaha yang terkenal. Kelompok kami tidak bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1, dan saya ingin melemparkan
kita bahas, jangan pernah menyerah karena keberhasilan akan datang kalau kita berusaha. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan kita hari ini yang sebagaimana telah disampaikan oleh teman kita tadi, yaitu jadi apa? Mobilitas sosial adalah suatu perpindahan status seseorang dari satu kelas ke kelas yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal itu ada dua. Ada mobilitas sosial vertikal naik dan ada mobilitas sosial vertikal turun. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk mobilitas horizontal. Nah, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian semua. Tolong dikerjakan latihan atau soal-soal yang Ibu berikan. Tolong dikerjakan di buku latihannya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan